Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masuk pada exercise 60 dari surat Al-A'raf pada para jemaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatta'nahum musnatai asyrata asbatan umama." Dan kami membagi mereka menjadi 12 suku, asbatan umama. Wa auhayna, yaitu kaum Nabi Musa maksudnya. Wa auhayna ila Musa idh istasqahu qaumuhu an idrib bi asaqal hajar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, ya. Anidrib bi asaqal hajar, maka pukulkanlah tongkatmu ke batu. Fambajasat min husnata asyrata aina, maka memancarlah dari batu tersebut 12 mata air. Ya. Qad alima kullu unasim masyrabahum, dan masing-masing tiap-tiap suku mengetahui tempat minum mereka masing-masing. Wa dhallalna 'alaihimul ghamama wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa, dan kami naungkan awan di atas mereka dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik yang kami berikan rezeki kepada kalian. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun, mereka tidak berbuat zalim kepada kami, mereka tidak menganiaya kami, tapi merekalah yang selalu menganiaya diri mereka sendiri. Ini ayat menjelaskan tentang nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, namun mereka membalas nikmat-nikmat tersebut dengan pembangkangan, ya. Allah sebutkan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qatta'nahum musnaya asyrata asbatan umama. Kami bagi mereka menjadi 12 suku. Dengan pembagian ini adalah suatu nikmat memudahkan mereka untuk menjalani urusan-urusan mereka. Tentunya dibagi-bagi tentu lebih rapi, gampangannya demikian. Dan mereka dibagi menjadi 12 asbat. Asbat dari sibat, ada yang mengatakan sibat adalah anak dari anak atau anak dari putri. Intinya maksudnya asbat ini adalah suku, 12 suku. Kalau dalam Arab disebut dengan kabilah, ya, seperti 12 kabilah atau 12 suku, yang 12 suku ini kembali kepada 12 anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Jadi anak-anak Nabi Yakub adalah Banu Israel. Dan Banu Israel jumlahnya 12, di antaranya Yusuf, Binyamin dan 10 saudaranya yang lain. Jadi 12. Dan masing-masing dari 12 putra Israel atau 12 putra Yakub alaihissalam masing-masing memiliki atau meneruskan sebuah suku. Makanya disebut sini isnai asyarata asbatan umama. Kami bagi mereka menjadi 12 suku, yang masing suku-suku umaman. Masing-masing suku tersebut umaman. Jadi umaman ini adalah penjelas dari 12 suku, maksudnya masing-masing suku tersebut jumlahnya banyak, umam, ya. Makanya disebut dengan umaman, ya. Kemudian wa auhayna ila Musa idz istasqahu qaumuhu. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel setelah membagi mereka sehingga mereka bisa lebih rapi, bisa lebih teratur, di antaranya, ya, ketika kaum Nabi Musa minta minum kepada Nabi Musa, ya, dan ini disebutkan mereka dalam fase tih. Fase tih itu di mana mereka dalam kondisi tersesat, ya. Dalam kondisi apa? Tersesat, sehingga mereka, karena mereka tidak mau masuk di melawan Jabbarin sebagaimana pernah kita jelaskan dalam surat Al-Maidah. Mereka disuruh masuk ke Palestina untuk mengusir orang-orang Jabbarin, orang-orang yang zalim dalam negeri Palestina. Mereka tidak mau, akhirnya mereka dihukum dengan arba'ina sanah yatihuna fil ard. Mereka 40 tahun muter di bumi, mereka tidak tahu ke arah mana, ya. Jadi tersesat selama 40 tahun. Ya. Di masa-masa sesat tersebut, mereka kehausan, mereka minta minum kepada Nabi Musa. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa, anidrib bi asaqal hajar. Pukulkanlah tongkatmu wahai Musa, yang ada di tanganmu, pukullah tongkatmu. Al-hajar, ada batu pukul. Nabi Musa pukul, ini mukjizat Nabi Musa. Ketika dipukul, fanbajasat minhu thnata asyrata aina. Maka memancarlah 12 mata air. Satu batu keluar 12 mata air, seperti 12 keran. 12 keran, ya.
Dalam surat Al-Baqarah disebut fanfajarat wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi asaqal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Menggunakan kata infijar. Kalau di sini inbijas ya. Fanbajasat minhu 12 aina dalam surat Al-A'raf fanbajasat. Inbajasat kata sebagian ulama maksudnya keluar air tapi dengan sedikit-sedikit. Dan ini menunjukkan al-bidayah, awal keluar air ketika Nabi Musa mukul air, keluar pelan, kemudian lama-lama menjadi keras. Kalau sudah menjadi keras disebut fanfajarat, maka keluarlah dengan memancarkan air tersebut. Jadi awalnya para ulama menjamakkan, dalam sebagian ayat disebut fanbajasat, dalam sebagian ayat disebut fanfajarat, maka mereka mengatakan begitu pertama kali Nabi Musa alaihissalam mukulkan tongkatnya di batu, keluarlah 12 keran air, tapi keluar pertama dengan perlahan. Kemudian mulai orang berdatangan, kemudian keluar dengan lancar. Tujuannya apa? Agar tidak ada hasad di antara mereka. Tidak ada hasad di antara mereka. Makanya Allah mengatakan, qad alima kullu unasim masyrabahum. Bahwasanya masing-masing suku mengetahui tempat minum mereka masing-masing. Mereka tahu, suku ini kerannya sebelah sini. Seakan-akan batunya besar. Dipukul oleh Nabi Musa, kemudian keluar 12 keran. Ya, keluar 12 keran. Jadi kalau haus gampang, tinggal Nabi Musa pukul tongkatnya ke batu, keluar 12 keran. Dan masing-masing punya keran tersendiri, masing-masing suku sudah tahu. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Masing-masing di situ disebut dengan unas. Unas itu maksudnya banyak orang, ya, unas banyak orang, artinya setiap suku itu jumlahnya banyak. Makanya disebut dengan umaman tadi, umaman. Ya, setiap suku jumlahnya banyak dan masing-masing suku mengetahui kerannya yang mana. Sehingga tidak perlu bertengkar, tidak perlu rebut-rebutan, tidak perlu hasad di antara mereka, dan diatur bisa dengan rapi, antriannya jelas, masing-masing punya sumber sendiri-sendiri. Ya. Allah sebutkan nikmat. Di antara nikmat yang Allah sebutkan juga dalam ayat ini, wa dhallalna 'alaihimul ghamama. Ya, kami naungi mereka dengan awan. Ini juga di masa Tih. Mereka berjalan, mereka kepanasan. Wahai Musa, kami kepanasan. Wahai Musa, mintalah kepada Allah agar kami dinaungi. Enggak jelas ini di mana kita sedang berada, lagi dalam masa Tih, masa tersesat. Entah ke arah mana kita bingung. Tapi jalan di padang pasir, jalan di mana, air enggak ada tempat untuk berteduh. Maka Nabi Musa minta kepada Allah, Allah turunkan awan tersebut berjalan terus ikuti mereka, jadi mereka nyaman. Subhanallah. Mukjizat di depan mata mereka. Dan saya makanya heran, Bani Israil ini mukjizat banyak sekali di depan mereka. Ketika mereka masih di Mesir, mereka mukjizat macam-macam dari Musa. Ketika mereka lewat Laut Merah, mereka lihat bagaimana laut dibelah oleh Nabi Musa alaihissalam. Allah belah melalui tongkat Nabi Musa. Banyak mukjizat yang mereka lihat. Sekarang mukjizat dipukul batu keluar air. Dan ini menakjubkan, bagaimana ada batu yang tidak nyambung dengan sumber mata air pun kemudian bisa keluar air. Bahkan disebutkan konon mereka bawa itu batu kemana-mana. Jadi kalau macam-macam tinggal dikleng, pukul, keluar air. Nggak ada sumber air dalam situ. Apa namanya? Ini menakjubkan ya, menakjubkan. Bagaimana bisa keluar air dari batu yang batu tersebut nggak ada sumber airnya, tapi bisa keluar air. Yang mukjizat. Kemudian mereka kepanasan, Allah bawakan naungan. Yang mukjizat ini tidak pernah dialami oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak mengalami mukjizat seperti ini. Artinya kalau kita bilang bahwasanya Bani Israil ini dimanja ya, dimanja benar-benar dikasih mukjizat-mukjizat yang luar biasa yang mereka lihat, seharusnya membuat iman mereka semakin tinggi. Harusnya demikian, bukan malah membangkang. Tapi demikianlah asal hati mereka seperti itu, justru dikasih banyak kenikmatan mereka tetap membangkang. Wa dhallalna 'alaihimul ghamama, maka kami naungkan kepada mereka awan. Mereka berjalan dimanapun ada awan yang menaungi. Wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa. Bukan cuma itu, mereka minta makan. Ya Musa, gimana kita tersesat mau makan? Kita ingin makan. Allah turunkan makanan langsung dari langit. Al-man wassalwa. Ya. Allah turunkan langsung dari langit al-man al-wassalwa. Al-man ada yang mengatakan semacam tumbuhan yang langsung bisa dimakan. Al-lazat, salwa semacam burung ya, yang langsung bisa dimakan ya. Ada yang mengatakan semacam madu, al-man. Intinya ya, tinggal dimakan dengan penuh kemudahan ya. Dengan penuh kemudahan, tidak repot-repot ya. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa yang mereka dapatkan ya. Al-man wasalwa, yaitu makanan yang lezat ya, makanan yang lezat yang tinggal disantap. Al-man wasalwa itu makanan yang sudah siap saji, turun dari langit tinggal mereka makan.
Tunggu dari langit, tinggal mereka makan. Apalagi yang menyusahkan mereka. Nikmat Allah berikan. Allah katakan, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah, ya. Makanlah dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Makanlah rezeki yang kami berikan kepada kalian, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun." Ternyata mereka membalas segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka dengan sikap maksiat. Mereka berbuat zalim. Mereka membangkang. Kata Allah, "Wa ma zalamuna." Sikap maksiat mereka tersebut, pembangkangan mereka tersebut tidak menzalimi kami. Kami tidak terzalimi. Mereka ketika membangkang perintah Nabi Musa, mereka ketika membantang perintah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak ada dari kekayaan kami yang berkurang sedikit pun. Kami tidak terkena kezaliman mereka. Walakin, ya, kanu anfusahum yadhlimun. Justru mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Ya, gara-gara mereka membangkang, akhirnya nikmat-nikmat Allah tidak diturunkan lagi kepada mereka. Mereka mengalami kesulitan. Oleh karena setiap orang yang bermaksiat sungguhnya dia berbuat zalim kepada dirinya. Dia tidak berbuat zalim kepada Allah. Allah tidak falan tablughu dhurri fatadurruni. Kalian tidak bisa beri mudarat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian membangkang, kalian mau apa? Enggak ada masalah bagi Allah. Maka dalam diskusi kata Allah, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika kalian seluruhnya dari awal sampai akhir, jin maupun manusia, seluruhnya hatinya paling bejat, gampangannya semuanya hatinya seperti Fir'aun, semua hatinya seperti iblis, mana qasam min mulki syai'a, tidak akan mengurangi kekayaanku sedikit pun. Kalau kalian berbuat zalim pada diri kalian sendiri. Justru kalau berbuat zalim, maka kenikmatan akan berkurang. Allah kasih hukuman. Kalian zalimi diri kalian sendiri. Sama, semua yang bermaksiat sama. Seorang berbuat zalim kepada orang lain, sungguhnya dia menzalimi dirinya nanti di dunia maupun di hari akhirat. Di dunia dia bisa mendapat hukuman, kalau tidak dapat hukuman dunia dia akan dapat siksaan di akhirat. Sungguhnya makanya semua orang berbuat zalim, dia berbuat zalim pada dirinya sendiri. Berbuat zalim pada dirinya sendiri. Maka Allah mengatakan, "Wa ma zalamuna." Mereka Bani Israel bermaksiat, membangkang, mereka tidak menzalimi kami, walakin kanu anfusahum yadhlimun, tapi mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Mulai Allah ceritakan tentang sikap pembangkangan mereka. Setelah Allah sebutkan nikmat yang begitu banyak. Wa idh qila lahum uskunu hadhihi al-qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum. Ketika dikatakan kepada mereka, tinggallah di negeri ini, ada yang mengatakan Baitul Maqdis, ya. Di Palestina, ya. Tinggallah di negeri ini, wa kulu minha haitsu syi'tum, dan makanlah semua yang ada di negeri tersebut. Wa qulu hittah, dan ucapkanlah, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Hittah maksudnya gugurkanlah dosa-dosa kami. Allah suruh mereka untuk beristighfar. Wadkhulul baba sujada, dan masuklah kalian ke dalam Baitul Maqdis atau ke dalam kota Palestina sujada. Sujada maksudnya bukan sujud tapi ruku. Artinya dalam kondisi ketundukan, karena enggak mungkin orang sujud sambil jalan, tapi mereka disuruh masuk sambil ruku. Ruku suruh masuk ke gerbang Baitul Maqdis atau gerbang kota Palestina. Jadi mereka disuruh sambil ruku jalan, sambil menundukkan kepala, sambil mengatakan astagfirullah, 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 hutta, harusnya demikian. Ini perintah Allah. Kata Allah, naghfir lakum khati'atikum. Ya. Kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sebab Allah mengatakan khati'atikum, inilah jam'ul qillah. Jam'ul qillah maksudnya sedikit, jumlah sedikit, artinya dosa-dosa kalian itu kecil dibandingkan dengan ampunanku. Yang penting kalian caranya demikian. Kalian dosa banyak ini, tapi bagiku kecil dibandingkan dengan ampunanku. Makanya Allah datangkan dengan jam'ul qillah, dengan jamak yang menunjukkan jamak tapi sedikit. Naghfir lakum khati'atikum, ya. Kalian punya dosa, tapi dosa tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ampunanku. Syaratnya masuk dengan menunduk dan mengucapkan astagfirullah atau rabbi ghufirli, atau maksudnya dikatakan huttah itu maksudnya artinya gugurkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kemudian kata Allah, sanazidul muhsinin, kami akan berikan tambahan kenikmatan bagi orang berbuat ihsan. Apalagi yang kurang? Tinggal masuk, sudah depan ada kenikmatan, mereka selesai dari fase kesesatan, tersesat, mereka sudah tidak tersesat lagi, mereka sudah digiring ke Palestina. Tinggal masuk pintu gerbang Palestina dengan nunduk sedikit sambil mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan mudah.
Kalau begitu nanti apa? Dosa-dosamu kalian akan kami ampuni. Begitu banyak dosa kalian membangkang Nabi Musa, akan kami ampuni dan kami akan berikan tambahan kenikmatan. Wa sanazidul muhsinin. Kami akan berikan tambahan bagi orang yang berbuat ihsan. Tapi dasar Bani Israel, kata Allah, fabaddala alladhina zalamu qawlan minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum. Ya. Maka mereka pun ya, orang-orang zalim di antara mereka mengganti perkataan tersebut dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Mereka tidak mengatakan hittah, ampunilah dosa-dosa kami, tapi mereka mengatakan hintah. Ya, habbata syairah. Kata mereka, ya Allah, hintah, harusnya hittah, mereka tambah nun jadi hintah. Hintah artinya gandum kami mau gandum, minta makan. Jadi kayak setengah-setengah mengejek. Allah sudah bilang astagfirullah, mereka plesetin. Jadi harusnya hittah itu artinya astagfirullah kalau bahasa kita gampangannya. Mereka plesetin jadi hintah artinya gandum, makan. Ya Allah, betapa buruknya akhlak mereka. Fabaddala alladhina zalamu minhum, maka orang-orang zalim di antara mereka, tidak semua tentunya. Maka Allah mengatakan minhum, di antara mereka. Di antara mereka ada yang merubah perintah Allah untuk mengucapkan hittah, qaulan ghairal ladzi qila lahum, maka mereka dirubah jadi hintah. Allah mengatakan fa arsalna alaihim rijzam minas sama'i bima kanu yadhlimun. Maka kami pun timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka. Rijzan di sini ada yang mengatakan taun. Allah turunkan taun kepada mereka karena mereka membangkang. Ada yang mengatakan azab yang lainnya. Kata Allah, bima kanu yadhlimun, karena kezaliman yang selalu mereka kerjakan. Allah datangkan dengan fi'il mudhari. Bima kanu yadhlimun, yang senantiasa mereka kerjakan. Jadi pembangkangan mereka ini sudah berulang-ulang. Pembangkangan mereka ini sudah berulang-ulang. Makanya bukan sekali mereka membangkang. Saatnya Allah turunkan teguran kepada mereka. Allah azab, ada yang mengatakan Allah kirimkan ta'un kepada mereka. Taib. Setelah itu, Allah masuk dalam paragraf yang baru. Kata Allah, was'alhum, wahai Rasulullah, tanyakanlah kepada mereka tentang kisah nenek moyang mereka yang Allah pernah rubah jadi monyet. Bagaimana kisahnya? Tadi Allah bercerita tentang Bani Israel kepada Nabi SAW, ya, tentang nenek moyang mereka. Sekarang Allah suruh Nabi untuk tanya kepada Bani Israel, tanya kepada orang Yahudi yang Nabi temui mereka di Madinah. Tanyakan kepada mereka, orang-orang Yahudi tersebut, tentang nenek moyang mereka. Artinya apa? Sebenarnya mengatakan Allah ingin menjelaskan bahwasanya orang Yahudi itu berbuat zalim. Ini bukan suatu yang baru, ini sudah lagu lama. Sudah lagu lama. Mereka ketika Nabi Musa masih hidup mereka begitu, ketika Nabi Musa sudah meninggal alaihissalam mereka juga begitu, sampai sekarang di Madinah mereka juga begitu. Jadi sikap membangkang mereka itu bukan suatu hal yang baru, tapi sudah lagu lama. Makanya dicontohkan lagi sikap pembangkangan yang tadi sudah jelas, pembangkangan disuruh masuk malah rubah-rubah perkataan. Sekarang Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan sikap pembangkangan yang lain. Kata Allah, was'alhum, tanyakanlah kepada orang-orang Yahudi yang kau temui di Madinah. Anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri, tentang suatu negeri yang tinggal di depan, yang hadir di pantai. Ada yang mengatakan di dekat pantai, ada yang mengatakan negeri tersebut mengarah ke pantai. Pokoknya dekat dengan pantai, dekat dengan tepi pantai. Idh ya'duna fis sabti, tatkala mereka penghuni negeri tersebut melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtim syurra'a, ketika pada hari Sabtu datang ikan-ikan mereka syurra'a, yaitu zahirah, nampak di atas laut. Wa yawma la yasbituna la ta'tihim, adapun selain hari Sabtu ikan-ikan tersebut tidak ada. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun, demikianlah kami mencoba mereka, memberi bala kepada mereka akibat kefasikan yang mereka lakukan. Ini kata sebagian ulama seperti Tahir bin Ashur, demikian juga diikuti oleh Syekh Muhammad Al-Syinqiti rahimahumullah, bahwasanya kabar tentang nenek moyang Yahudi pernah dirubah jadi monyet ini tidak terdapat di Taurat. Tidak di Taurat, tidak ada. Tetapi ini cerita turun-temurun diceritakan oleh pendeta-pendeta mereka, dan mereka menyembunyikan kisah ini karena ini adalah aib. Ya, kisah ini adalah aib bagi mereka. Nenek moyang mereka, karena mereka kan bangga-banggakan, kami Sya'bullahil Mukhtar, kami adalah suku terpilih. Kami adalah satu-satunya suku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kami yang diridhoi, kami kalau meninggal pasti masuk surga. Mereka bangga selalu seperti itu. Kami ini kekasih-kekasih Allah, nahnu abna'ul ahibba'u. Kami ini kekasih Allah, kami ini pilihan Allah. Mereka bangga dengan suku mereka. Maka
cerita tentang nenek moyang mereka pernah dirubah menjadi monyet, mereka sembunyikan. Nah, Nabi suruh tanya, Allah suruh tanya, coba tanya mereka ya Rasulullah, tanyakan kepada mereka tentang kisah tersebut. Subhanallah. Ini dalil bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi. Karena cerita tersebut adalah rahasia di antara mereka. Dan Nabi tidak pernah berinteraksi sama orang Yahudi, tidak pernah belajar sama orang Yahudi. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tetapi Nabi kok tahu sallallahu alaihi wasallam tentang kisah yang mereka sembunyikan tersebut, karena ini adalah aib mereka. Berarti ada yang kasih tahu Nabi. Yang kasih tahu Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sudah cukup bagi mereka dengan mengetahuinya Nabi tentang kisah tersebut, ini adalah bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Karena itu kisah rahasia di antara mereka. Maka Allah suruh tanyakan kepada mereka. Untuk bahwasanya kau tahu rahasia mereka yang mereka sembunyikan. Allah tidak menyuruh Nabi untuk cerita langsung, tapi Allah suruh tanyakan mereka tentang penduduk suatu negeri yang tinggal di dekat pantai, yang pernah diuji oleh Allah, itu nenek moyang mereka. Istatihim hitanuhum syurra'a, ketika ya'duna fi sabti, tatkala mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Mereka dilarang bekerja pada hari Sabtu. Tetapi yang jadi masalah mereka diuji. Istatihim hitanuhum yauma sabtim syurra'a, ketika ikan-ikan hitan, jamak dari hut, hitanuhum, ikan-ikan datang pada hari Sabtu dengan jumlah yang banyak. Disebut dengan hitanuhum, sebenarnya mengatakan kenapa diidhafahkan kepada mereka, ikan-ikan mereka. Ketika hari Sabtu datang ikan-ikan mereka. Padahal ikan di lautan milik siapa saja. Tetapi Allah sebutkan ikan-ikan mereka, seakan-akan Allah mengkhususkan ikan-ikan ini untuk menguji mereka. Maka dinisbahkan, diidhafahkan kepada mereka. Ketika datang ikan-ikan mereka, padahal maksudnya ikan di laut, ini semuanya milik semua orang. Tapi Allah mengatakan tatkala datang ikan-ikan mereka pada hari Sabtu, syurra'an. Syurra'an ada dua pendapat. Kalau kita baca perkataan para salaf, syurra'an ada yang mengatakan zahirah, itu nampak. Ikan-ikan tersebut nampak benar-benar full, pantai itu penuh dengan ikan. Ada yang mengatakan syurra'an maksudnya mutatabi'ah. Yaitu datang lagi terus nggak berhenti, dan itu banyak, nampak dan ramai, datang terus nggak berhenti. Tapi mereka nggak boleh nangkap ikan hari Sabtu. Ini ujian berat. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra menukil dari para salaf tentang tafsir ayat ini. Jadi ketika mereka diuji dengan ujian seperti ini, mereka tidak tahan. Gimana? Nanti selain hari Sabtu, wa yauma la yasbitun la ta'tihim. Selain hari Sabtu, hari Minggu, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ikan sedikit. Hampir-hampir nggak ada. Tapi begitu hari Sabtu, hari dilarang bekerja, luar biasa. Ini ujian, namanya ujian seperti itu. Allah kadang kasih ujian, ya begitu namanya ujian. Seperti kisah para sahabat ketika mereka umrah, dilarang untuk mereka berburu, ya. Kemudian datang buruan-buruan, hewan-hewan datang, ya. Mudah ditangkap oleh mereka dan mudah untuk ditombak oleh mereka. Tapi dilarang, hanya mereka tidak berani, ya. Mereka tidak berani. Jadi memang dimudahkan, memang ujian. Biasanya binatang-binatang liar tahu-tahu datang depan mereka, tinggal ditangkap bisa. Tapi dilarang, akhirnya mereka nggak berani. Ya. Adapun orang Yahudi, mereka berpikir keras gimana caranya nih, biar dapat ikan tapi tidak melanggar. Maka ada dua pendapat dari kalangan para salaf. Ada yang mengatakan sebagian mereka ada yang mulai menggali lubang. Jadi ketika selain hari Sabtu, pinggir pantai mereka galiin. Ini misalnya pantai, ini pinggir pantai mereka gali lagi, semacam sungai-sungai kecil mereka bikin. Ketika hari Sabtu, pantai kan meluber, ikan-ikan ikut luber masuk ke dalam lubang-lubang tersebut yang mereka siapkan. Tapi ikan-ikan tersebut nggak bisa balik lagi ke pantai karena airnya sedikit, jadi kejebak di lubang-lubang tersebut yang mereka buat di pinggir pantai. Ikan nggak bisa loncat balik lagi ke pantai. Jadi ketika laut pindah ke sini, luber ke pinggiran pantai, terjebaklah ikan-ikan tersebut. Ketika air kembali, ikan tetap terjebak. Tapi mereka nggak ngambil nanti hari Ahad, karena hari Sabtu dilarang. Jadi mereka nungguin aja. Ini pendapat. Pendapat lain mengatakan karena dilarang bekerja hari Sabtu, hari Jumat mereka pasang jaring. Mereka pasang jaring, ikannya nggak ada, mereka pasang jaring. Pasangnya hari Jumat. Hari Sabtu ikan pada masuk semua. Hari Ahad baru mereka ambil. Yang penting intinya hari Sabtu tidak kerja. Yang dilarang kan hari Sabtu. Mungkin kita pasang jaring hari Jumat ngambilnya hari Ahad, kan tidak terlarang. Kita gali lubangnya, pendapat pertama, kita gali lubangnya hari Jumat bukan hari Sabtu. Ikannya salah sendiri masuk hari Sabtu. Hari Ahad baru kita ambil. Intinya kita tidak melanggar.
Mulai sebagian mereka melakukan demikian. Tadinya nggak ada yang ikut, sebagian mereka bikin. Mereka bikin, nggak ada yang berani. Ternyata aman. Hari kedua aman, hari ketiga aman, hari ketiga aman, berbulan-bulan aman. Mulai bakar-bakar ikan, orang-orang mulai tertarik. Itu aman, biasa aja tuh. Biasa aja. Subhanallah, mulai orang pada ikut. Pada ikut makan. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada teguran dan mereka terus begitu. Akhirnya mereka menganggap itu perkara yang mudah. Kata Allah, "Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun." Demikianlah kami mencoba mereka, menguji mereka akibat kefasikan yang selalu mereka kerjakan. Ya, memang orang fasik seperti ini. Jadi mereka melakukan hilah. Hilah itu adalah trik untuk menghalalkan apa yang diharamkan. Ya. Ini Yahudi seperti itu ya. Yahudi seperti itu. Seperti ketika mereka diharamkan daging babi atau diharamkan untuk makan syaham, diharamkan untuk makan lemak, mereka diharamkan, maka jamaluhu, mereka lemak tersebut mereka cairkan, panaskan jadi minyak dan mereka jual. Kemudian fa'akalu samanahu, hasil jualnya mereka ambil padahal mereka dilarang. Dan mereka melakukan hilah, trik-trik. Oleh karenanya bahaya ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Fatwa Al-Kubra menyampaikan bahwasanya yang berbahaya adalah seorang faqih yang ahli fikih tapi melakukan trik untuk menghalalkan apa yang haram. Dan ini banyak berlaku pada perkara-perkara riba. Yang asalnya halal, haram dijadikan halal dengan trik-trik yang mereka lakukan. Dan itu tidak merubah hakikat. Tidak merubah hakikat. Sama seperti nikah al-muhallil al-muhallal. Ini juga di antara trik-trik yang dilakukan. Orang sudah talak 3, kan nggak boleh nikah lagi. Tidak boleh balik kepada suami pertama kalau sudah talak 3. Gimana caranya? Ya udah nikah sama orang dulu untuk menghalalkan, disewa misalnya atau apa. Dengan trik seperti itu dia bisa kembali lagi kepada suami pertamanya. Intinya banyak trik untuk lari dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh orang Yahudi. Dan ini benar-benar luar biasa. Kalau kita seandainya kita mau debat sama mereka, kita nggak akan bisa mengharamkan. Coba seandainya ketemu dengan mereka orang Yahudi. Kita bilang, "Ya fulan, kenapa kau melanggar?" Dia akan menjawab, "Apa yang saya langgar? Kan yang dilarang bekerja hari Sabtu. Saya kan pasang jaring hari Jumat, ngambilnya hari Ahad. Apa yang kesalahan saya?" Susah debatnya. Atau mereka bilang, "Apa kesalahan saya? Saya bikin, saya nggak nyari ikan kok. Saya cuma bikin lubang di pinggir. Ikannya salah sendiri masuk. Sabtu saya istirahat kok. Sama yang lain istirahat. Hari Minggu baru saya ambil. Ternyata ada ikan. Apa salah saya? Mana dalil bahwa saya salah? Yang dilarang kan bekerja hari Sabtu." Memang sulit kalau namanya orang melakukan trik, hilah. Kelihatannya memang benar. Kelihatannya memang benar. Tapi ternyata haram. Tujuannya haram. Maka ketika mereka melakukan demikian, terjadilah mereka menjadi 3 kelompok. Mereka berubah menjadi 3 kelompok. Setelah kasus ini. Karena tadinya 1 orang bikin, 2 orang bikin, hanya rame. Sekelompok banyak orang mulai ikut-ikutan. Mulai ikut-ikutan ambil ikan. Dan hari Sabtu ikan rame. Hari Minggu mereka bakar, makan. 3 kelompok. 3 kelompok tersebut yang pertama, yang pelaku maksiat. Yang mereka melakukan trik tadi, hilah, untuk menangkap ikan. Kelompok yang kedua, yang menasihati. Jangan, tidak boleh, ini haram. Kelompok ketiga, tidak menasihati. Dia kayaknya putus asa, percuma dinasihati, tidak ada faedahnya. Mereka sudah tahu teman-teman mereka ini bangkang-membangkang semua. Kepala batu, percuma nasihat. Jadi 3 kelompok. Yang satu melakukan maksiat, yang kedua menasihati, yang ketiga berdiam diri. Bagaimana 3 kelompok ini Allah sebutkan dalam ayat selanjutnya. Kata Allah, "Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida." Tatkala, dan ingat ketika suatu umat di antara mereka, ini umat yang ketiga yang diem, berkata kepada umat yang kedua yang menasihati, "Lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum." Kenapa kalian nasihati mereka, suatu kaum yang Allah akan binasakan mereka, aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida, atau akan diazab dengan azab yang pedih? Tidak perlu, percuma. Jadi seakan-akan mereka bertanya itu untuk apa, bikin nggak ada faedahnya, sudah nggak usah. Nah, kita tahu teman-teman kita kepala batu, ya, boleh nasihati nggak ada faedahnya. Mereka akan dibinasakan kauman, ya, Allahu muhlikuhum, Allah akan membinasakan mereka, matikan mereka, au mu'adzibuhum adzaban syadida, atau Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih, yang tidak mematikan. Intinya mereka akan dapat, entah mati, entah dikasih taun, entah dikasih apa, pokoknya cuma 2. Diadab sampai mati atau diadab tidak sampai mati.
Ngapain kalian nasihat mereka? Enggak ada faedahnya. Kelompok yang kedua yang menasihati, saya ulangi, yang pertama yang melakukan, yang kedua menasihati, yang ketiga yang berdiam. Yang ketiga ini nasihati yang kedua. Ngapain kau nasihati kelompok pertama ini? Ngapain? Kelompok ketiga yang diam aja nasihati kelompok yang kedua. Ngapain wahai kelompok kedua? Ngapain kalian nasihati kelompok pertama? Mereka ini kepala batu, tidak ada faedahnya. Apa jawaban kelompok kedua yang beramar ma'ruf nahi munkar? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Tidak ada lain kecuali untuk mencari uzur di hadapan Rabb kalian. Di depan Rabb kita, artinya ya sudah, ya Allah, saya sudah nyampaikan, sudah nasihati agar saya tidak dituntut oleh Allah pada hari kiamat. Tujuannya itu aja. Meskipun mereka tahu tidak ada faedahnya. Tetapi kata mereka, la'allahum yattaqun, siapa tahu, namanya kita usaha. Siapa tahu mereka bertakwa, siapa tahu mereka meninggalkan maksiat mereka tersebut. Siapa tahu. Meskipun secara ghalabatul dzan, menurut persangkaan berat mereka tidak akan ikut. Tapi namanya usaha. Pertama intinya agar kita bebas di hadapan Allah pada hari kiamat, yang kita sudah sampaikan. Yang kedua, siapa tahu mereka bertakwa. Yang satu ya sudah diam aja. Ini tiga kelompok. Apa yang terjadi setelah itu? Falamma nasu ma dzukkiru bihi. Ya. Tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, disebut hati mereka sudah jadi batu. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Hati mereka sudah menjadi batu, sudah sulit. Jadi keras, ya. Bahkan lebih keras daripada batu. Dinasihati enggak dengar, percuma. Ya. Kata Allah, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi, anjayna alladziina yanhauna 'anis su'." Maka ketika mereka lupa dengan apa yang telah mereka diberi peringatkan. Jadi kelompok pertama ini lupa, sudah nasihat lupa. Mereka bukan lupa, tapi mereka meninggalkan, cuek. Ini nasihati melulu dan mereka cuek melulu, ditinggalin terus, tidak dipedulikan. Apa yang Allah katakan, anjayna alladziina yanhauna 'anis su', dan kami selamatkan kelompok kedua yang telah melarang bernahi mungkar, Wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun, dan kami siksa kelompok yang pertama dengan azab yang pedih atas perbuatan kefasikan mereka. Nah, kelompok ketiga apa nasib mereka? Ini khilaf di kalangan para ulama. Perhatikan sini, saya sebutkan. Jadi ada tiga kelompok. Tiga kelompok Bani Israel. Tiga kelompok penghuni negeri di tepi pantai. Kelompok yang pertama yang bermaksiat. Yang bermaksiat nangkap apa? Nangkap ikan. Kelompok kedua yang bernahi mungkar, yang menasihati. Yang ketiga yang berdiam, yang diam aja. Diam aja karena menurut mereka nasihat tidak ada faedahnya. Karena menurut mereka nasihat percuma. Nasihat percuma saja. Nah, Allah sebutkan tentang bagaimana nasib dua kelompok ini. Ini Allah sebutkan tiga. Wa idz qalat ummatun lima ta'iduna qauman illahu muhlikum. Kelompok ini berkata, wahai kelompok kedua. Ya, kita kasih nomor lah. Ini nomor 1, 2, 3. Kelompok ketiga berkata, wahai kelompok kedua, ngapain kalian nasihati kelompok pertama? Toh mereka akan dibinasakan oleh Allah, atau diberikan adab yang pedih. Apa jawaban kelompok kedua, kelompok ketiga? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Kami hanya mencari uzur di hadapan Allah. Siapa tahu mereka sadar. Paling tidak kami lepas dari tanggung jawab. Allah ceritakan setelah itu, falamma nasu ma dzukkiru bihi, anjayna alladziina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Ketika mereka sudah lupa ini, Allah kasih hukuman yang pertama, anjayna. Sini kata Allah, kami selamatkan. Anjayna. Kami selamatkan. Anjayna alladziina yanhauna 'anis su'. Kami selamatkan orang yang bernahi mungkar. Yang bernahi mungkar. Wa akhadna alladziina dzalamu, ini kami siksa. Kata Allah, kami siksa. Ya, karena kefasikan mereka. Dengan adab yang pedih. Kata Ibnu Katsir, ini Allah tidak sebutin. Bagaimana nasib mereka? Tidak disebutin. Maka khilaf di kalangan para ulama. Mereka ikut yang mana? Ikut yang ini atau ikut yang ini? Diselamatkan atau tidak? Tapi pendapat yang benar, mereka juga selamat.
Tetapi mereka tidak berhak untuk dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak muji mereka, Allah puji yang kelompok kedua. Allah puji. Kelompok ini Allah tidak puji, tetapi zahirnya mereka selamat karena mereka tidak berbuat maksiat. Hanya saja Allah tidak dengan tegas mengatakan mereka selamat. Yang tegas Allah bilang selamatkan adalah kelompok yang kedua, ya. Ini bagaimana dengan kondisi mereka. Taib, setelah itu Allah berfirman, "Falamma atau manuhu anhu," ayat ke-166. Tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang, mereka sombong, ditegur-tegur enggak mau, qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kami katakan kepada mereka, jadilah kalian menjadi kera-kera yang hina. Jadilah kalian berubah menjadi kera-kera yang hina, ya. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Karena di sini Allah menggunakan falamma, kemudian tatkala mereka sombong. Seakan-akan mereka sudah ditegur dengan satu azab, tapi mereka pada pertama mereka, karena Allah mengatakan falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladziina zalamu, dan kami pun siksa orang berbuat zalim dengan azab yang pedih. Ya. Ada pendapat pertama mengatakan mereka sudah diazab tapi mereka tetap ngeyel. Ketika mereka ngeyel, sudah diazab, ditegur, kasih teguran, siksaan, mereka masih ngeyel, Allah katakan kunu qiradatan khasin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Ini pendapat pertama. Jadi ada dua sesi azab. Azab pertama mereka tidak berhenti, Allah kasih azab kedua, jadikan monyet, kemudian mereka meninggal. Tafsiran yang kedua, ini azab yang pedih itulah dirubah jadi monyet. Jadi azab cuma sekali. Tapi Allah jelaskan kenapa mereka dirubah jadi monyet. Pertama karena mereka meninggalkan atau lupa dengan teguran tersebut. Yang kedua, mereka sombong, menganggap remeh teguran tersebut. Ketika berkumpul dua hal ini, menganggap remeh, sombong dan meninggalkan teguran tersebut, maka Allah berikan azab yang pedih. Yang azab yang pedih itulah dirubah menjadi monyet. Jadi ayat selanjutnya hanya sekedar menjelaskan tentang ayat sebelumnya. Jadi bukan dua tahapan, tapi satu tahapan. Dan wallahu a'lam ini yang lebih tepat. Ya. Tapi kalau kita bilang pendapat pertama, berarti mereka memang sangat kurang ajar. Sudah ditegur, masih ngeyel, baru dirubah jadi monyet. Tapi wallahu a'lam yang lebih benar, bahwasanya langsung mereka dijadikan monyet. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Sungguh kalian orang Yahudi telah mengetahui nenek moyang kalian telah melakukan pelanggaran pada hari Sabtu, kami katakan kepada mereka kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Taib, akhirnya Allah rubah mereka menjadi kera-kera yang hina. Jadi kera-kera yang hina. Disebutkan dalam buku-buku tafsir, ya. Ketika itu orang-orang sudah pergi. Orang-orang yang kelompok kedua, kelompok ketiga pergi. Sudah mereka biarkan. Mereka takut kena azab. Jadi mereka tinggalkan orang-orang ini. Mereka bermaksiat, mereka bakar ikan, ya. Mending kita selamatkan diri. Dan mereka dengar rame-rame mereka mungkin bau ikan bakar. Kenapa sudah ini enggak ada bau lagi? Sudah enggak rame-rame loh. Ini kenapa teman-teman kita ini? Kok tidak rame-rame lagi? Akhirnya mereka datang cari, kemana teman-teman kita? Ternyata sudah jadi monyet semuanya. Allah rubah jadi monyet. Diajak ngomong nggak bisa. Tapi mereka bilang, kamu Fulan bin Fulan. Dia jawab monyetnya. Nah, subhanallah. Jadi monyet. Siapa yang bisa merubah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala? Masakh, yaitu dirubah jadi hewan. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Setelah itu mereka mati. Setelah itu mereka mati. Karena dalam hadis kullu ummatin musikhat laisa laha naslun atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya Rasulullah, apakah manusia-manusia yang pernah berubah menjadi hewan ada keturunannya? Jangan bilang ada. Kalau ada berarti monyet-monyet pintar memang, karena itu manusia, bukan. Tidak ada. Jadi monyet-monyet yang merupakan hasil perubahan dari manusia jadi monyet tidak ada keturunannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sirna begitu saja, ya. Ya, jadi tidak ada monyet keturunan manusia sekarang, ya, tidak ada. Apalagi manusia keturunan monyet, ya. Jadi intinya mereka dirubah jadi monyet, ya, karena perbuatan mereka. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra menyebutkan di antara para ulama yang mengatakan sebab kenapa mereka dirubah jadi monyet karena perbuatan mereka benar-benar seperti kebenaran. Perbuatan mereka benar seperti suatu kebenaran. Artinya kita sebutkan mereka gali lubang hari Jumat, ikannya masuk, yang dilarang kerja hari Sabtu, hari Ahad baru ngambil. Kalau kita debat dengan mereka, kita nggak bakalan menang karena perbuatan mereka mirip dengan kebenaran. Hari Jumat pasang jaring, bukan hari Sabtu. Ya, hari Sabtu libur, sebagaimana perintah Tuhan libur. Kemudian datang
ikan-ikan masuk di jaring, hari Minggu baru ambil. Kalau mau didiskusikan, mau debat, mereka nggak salah. Mereka benar. Apa kesalahannya di mana? Artinya perbuatan yang mereka lakukan benar-benar seperti kebenaran, tapi hakikatnya kebatilan. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada mereka dengan seperti perbuatan mereka. Allah rubah mereka menjadi monyet. Monyet adalah hewan yang paling mirip dengan manusia tapi bukan manusia. Monyet adalah hewan yang sangat mirip dengan manusia tapi bukan manusia. Sama dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemaksiatan yang mereka lakukan sangat mirip dengan kebenaran tapi ternyata bukan kebenaran. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan balasan sesuai dengan perbuatan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang kisah pembangkangan orang-orang Bani Israel setelah diberikan kenikmatan yang luar biasa. Dengan berbagai macam kenikmatan, ternyata mereka memang suka berbuat zalim dengan membangkang perintah-perintah Tuhan, melanggar larangan-larangan Tuhan. Ya, larangan Allah mereka langgar, dan itu bukan hanya di zaman Nabi Muhammad SAW. Ternyata nenek moyang mereka juga begitu. Bahkan ketika Nabi Musa hidup, mereka masih begitu. Apalagi Nabi Musa sudah meninggal dunia. Apalagi setelah jauh dari zaman kenabian Nabi Musa alaihissalam, di antaranya orang Yahudi yang ada di zaman Nabi SAW, mereka membangkang, mereka berkhianat dan banyak kejahatan yang mereka lakukan di kota Madinah. Tapi demikian para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan masih dalam surat Al-A'raf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.